Sering dengar kan kalau teknologi rumah pintar atau smart home itu ribet. Nah, hari ini kita bakal buktiin kalau itu nggak selamanya benar. Kita akan bedah langsung sebuah studi kasus nyata gimana otomatisasi dari tap home bisa bikin hidup sebuah keluarga jadi lebih simpel. Ini bukan teori ya, tapi benar-benar yang mereka pakai sehari-hari. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia intinya. Kita nggak lagi ngomongin gadget canggih yang keren, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan. Ini tuh tentang sebuah sistem yang benar-benar kepake setiap hari dan nyatu banget sama ritme kehidupan keluarga. Bukannya itu ya tujuan utama dari rumah pintar yang sebenarnya? Oke, jadi siapa sih keluarga di balik cerita ini? Yuk kita kenalan dulu sama mereka. Soalnya tantangan yang mereka hadapi sehari-hari mungkin relate banget sama kayak yang Anda alamin juga. Coba deh bayangin, sebuah keluarga muda yang tinggal di rumah 2 lantai. Paginya itu super sibuk, kayak balapan sama waktu. Siapin sarapan, anterin anak sekolah, semua serba cepat. Terus malamnya itu waktunya buat istirahat, buat lepas penat. Nah, tantangannya jelas banget. Gimana caranya teknologi bisa bantu nyederhanain semua keribetan ini, bukannya malah nambahin kerjaan baru. Oke, sekarang kita bedah solusinya ya. Kita mulai dari jantungnya rumah, lantai 1. Area di mana semua anggota keluarga paling sering ngumpul. Jadi, strategi di lantai 1 ini pinter banget loh. Fokusnya itu di area-area bersama, kayak ruang tamu, ruang keluarga, sama teras. Kenapa? Karena dengan ngatur pusat aktivitas ini, dampaknya itu langsung kerasa sama semua anggota keluarga. Efisien banget. Terus, apa aja sih yang dibikin otomatis? Simple, 3 hal utama. Lampu, AC, sama keamanan. Bayangin deh, pas keluarga ini pulang ke rumah, mereka nggak perlu lagi tuh repot-repot nyalain banyak saklar satu-satu. Cukup satu perintah, scene on, dan voila, rumahnya seolah-olah langsung nyambut mereka. Lampu-lampu nyala, AC udah adem. Ini bukan cuma soal praktis, tapi benar-benar mengubah momen pulang yang tadinya capek jadi momen yang bikin rileks. Sekarang, yuk kita naik ke lantai 2. Nah, kalau lantai 1 tadi fokusnya ke efisiensi buat bareng-bareng, lantai 2 ini punya tujuan yang sedikit beda, yaitu menciptakan kenyamanan yang lebih personal. Yap, di lantai 2 fokusnya geser ke area yang lebih pribadi. Disinilah letak kamar-kamar tidur, ruang buat kita istirahat total. Jadi, otomatisasi di sini tujuannya bukan lagi soal efisiensi, tapi lebih ke gimana caranya menciptakan suasana yang mendukung relaksasi dan tidur yang berkualitas. Gimana caranya? Kita ambil contoh mode malam. Jadi, pas mode ini diaktifkan sebelum tidur, lampu utama di kamar otomatis meredup. Yang nyala tinggal cahaya temaram dari lampu tidur aja. Nggak ada lagi tuh ceritanya silau sama lampu terang pas badan udah siap istirahat. Detail-detail kecil kayak gini nih yang beneran bisa ningkatin kualitas tidur kita. Tentu aja, solusi yang keren itu harus ngasih hasil yang nyata kan? Terus, apa sih dampak dari penerapan sistem tap home ini buat keluarga tersebut? Yuk kita lihat datanya langsung. Nah, ini dia salah satu manfaat yang paling kelihatan. Penghematan energi. Coba lihat deh bedanya. Jauh banget kan? Sebelum ada otomatisasi, konsumsi energinya jauh lebih tinggi. Sesudahnya, karena lampu dan AC diatur dengan cerdas, tagihan listrik jadi turun drastis. Ini bukti nyata kalau kenyamanan dan efisiensi itu bisa banget jalan barengan. Tapi, manfaatnya itu nggak cuma soal angka di tagihan loh, ada juga dampak emosionalnya. Rumah jadi kerasa lebih rapi karena jumlah saklar dan remote yang bertebaran itu berkurang. Terus pastinya, lebih hemat energi seperti yang kita lihat tadi. Dan yang paling penting, gaya hidup mereka jadi lebih tenang. Bisa ngurangin satu hal lagi yang harus dipikirin di tengah rutinitas yang padat itu. Wah, itu berharga banget. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil? Apa filosofi di balik suksesnya otomatisasi di rumah ini? Nah, ini bagian yang paling penting. Dan inilah kuncinya. Banyak orang mikir kalau mau pasang otomatisasi rumah itu harus langsung, wah, serba canggih dan pastinya mahal. Studi kasus ini ngebuktiin kalau itu keliru. Kuncinya itu bukan mulai dengan besar, tapi mulailah dengan tepat. Cari tahu dulu masalah nyata di rumah Anda, mulai dari situ, baru deh biarkan sistemnya berkembang seiring dengan kebutuhan Anda. Pembahasan kita kali ini mungkin bikin Anda jadi bertanya-tanya, kalau buat rumah saya konsepnya kayak gimana ya? Tiap keluarga kan kebutuhannya unik. Nah, kalau Anda penasaran gimana otomatisasi bisa dirancang khusus buat Anda, coba deh kirim pesan langsung atau DM ke kami dengan kata kunci studi kasus. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu di lain kesempatan.